Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tita Nazwa Delia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen ampu mata kuliah Hukum dan Politik, Bapak Arisandi Mursalin SHMH, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas analisis dan pemaparan materi guna memenuhi nilai mata kuliah Hukum dan Politik. Pada pemaparan kali ini ada dua rumusan masalah yang akan dipaparkan, yakni yang pertama, jelaskan isi pada film Dirty Vote 2 serta kaitkan substansi materi pada video tersebut dalam aspek hukum dan perpolitikan di negeri kita saat ini dan bagaimanakah analisa dalam 20 tahun ke depan bertepatan pada Indonesia 2045 dan apa dampak yang akan terjadi. Dan kedua, bagaimana pandangan mahasiswa calon sarjana hukum melihat bencana alam yang terjadi di daerah Aceh dan Sumatera. Apakah itu murni bencana alam atau karena ulah dari manusia, congak, bodoh, dan semena-mena. Selanjutnya, kita masuk pada materi pertama, analisis film Dirty Vote 2 dalam perspektif hukum dan politik serta proyeksi Indonesia 2045. Teman-teman, kita ketahui bersama bahwa film Dirty Vote 2 secara substansial mengungkapkan berbagai praktik penyimpangan dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya terkait penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum pemilu, serta kaburnya batas antara kepentingan politik dan institusi negara. Film ini menunjukkan bagaimana hukum kerap diposisikan bukan sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan rule of law. Dalam aspek hukum, Dirty Vote 2 menyoroti problem serius pada independensi lembaga penyelenggara pemilu, penegakan hukum yang tidak imparsial, serta kecenderungan normalisasi pelanggaran konstitusional. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ketika pelanggaran pemilu tidak ditindak secara tegas, maka hukum kehilangan fungsi preventif dan korektifnya. Lalu kemudian bagaimana jika kita lihat dari aspek politik? Dalam aspek politik, film Dirty Vote ini memperlihatkan bagaimana demokrasi prosedural dijalankan tanpa demokrasi substantif. Artinya, pemilu memang tetap berlangsung, namun keadilan, kejujuran, dan kesetaraan kompetisi politik menjadi ilusi. Praktik oligarki politik semakin menguat di mana elit memilih akses lebih besar terhadap kekuasaan, sementara rakyat hanya menjadi objek legitimasi melalui suara pemilu. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kemudian, bagaimana sih dampak 20 tahun ke depan Indonesia, khususnya tahun 2045? Apabila pola-pola yang dikritik dalam Dirty Vote 2 terus dibiarkan, maka pada tahun 2045 Indonesia berpotensi mengalami erosi kepercayaan publik terhadap demokrasi dan hukum. Ini tentunya dapat memicu apatisme politik. Kemudian penguatan oligarki politik dan ekonomi, di mana kekuasaan terpusat langsung pada segelintir elit yang memiliki kepentingan. Kemudian melemahnya supremasi hukum. Hal ini karena hukum dipersepsikan tidak lagi adil dan setara. Kemudian yang terakhir, adanya ancaman instabilitas sosial akibat ketimpangan dan ketidakadilan struktural yang berkelanjutan. Namun sebaliknya, jika kritik dalam Dirty Vote 2 dijadikan refleksi bersama, Indonesia 2045 justru memiliki peluang yang menjadi negara demokrasi yang matang dengan penegakan hukum yang berintegritas dan partisipasi publik yang kritis. Praktik-praktik penyimpangan demokrasi seperti yang digambarkan dalam Dirty Vote 2 terus berlangsung hingga 20 tahun ke depan, maka visi besar Indonesia 2045 sebagai Indonesia emas berpotensi berubah menjadi Indonesia cemas. Istilah Indonesia emas yang selama ini dilulukan sebagai puncak kemajuan bangsa, baik dari sisi ekonomi, demografi, maupun geopolitik akan kehilangan maknanya apabila fondasi demokrasi dan supremasi hukum terus mengalami degradasi.
Bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan utama justru dapat berubah menjadi beban sosial apabila generasi muda tumbuh dalam sistem yang tidak adil dan tidak dipercaya. Demokrasi yang rusak akan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap negara dan institusinya. Ketika hukum tidak lagi dipandang sebagai alat keadilan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan, maka wibawa hukum akan runtuh secara perlahan namun pasti. Dalam kondisi seperti ini, kita tentunya sebagai generasi muda berpotensi menjadi apatis terhadap politik, menjauh dari partisipasi publik, dan memandang negara sebagai entitas yang tidak lagi mewakili kepentingan mereka. Apatisme politik ini bukan sekedar persoalan sikap, tetapi merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi tanpa partisipasi aktif rakyat hanya akan menjadi prosedur yang kosong. Lebih jauh, jika praktik manipulasi kekuasaan penyalahgunaan hukum dan dominasi oligarki terus dinormalisasi, maka kesenjangan sosial dan ketidakadilan struktural akan semakin menguat. Negara tentunya beresiko terjebak dalam siklus kekuasaan yang tertutup, di mana kebijakan publik tidak lagi lahir dari aspirasi masyarakat, melainkan dari kompromi elit. Dalam jangka panjang, kondisi ini tentunya memicu instabilitas sosial. Harusnya Indonesia tumbuh sebagai negara demokratis. Namun, masa depan tidak bersifat deterministik. Dirty Vote 2 ini dibaca sebagai alarm dan ruang refleksi kolektif bagi bangsa ini. Film tersebut memiliki potensi besar untuk membuka kesadaran publik, khususnya generasi muda, bahwa demokrasi tidak boleh diterima begitu saja sebagai sesuatu yang given. Demokrasi harus terus dikawal, dikritisi, dan diperjuangkan agar tetap berada pada jalur konstitusional dan berkeadilan. Kesadaran kritis inilah yang menjadi prasyarat utama bagi lahirnya perubahan sistematik. Apabila kritik dan pesan yang disampaikan dalam Dirty Vote 2 mampu mendorong reformasi hukum dan politik secara nyata, maka Indonesia 2045 harusnya menjadi momentum kebangkitan demokrasi yang matang. Negara tidak hanya tumbuh kuat secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara institusional dan bermartabat secara hukum. Penegakan hukum yang independen, pemilu yang jujur dan adil, serta kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat dapat menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan sosial yang berkelanjutan. Generasi muda memegang peran strategis. Mereka bukan sekedar penonton sejarah, melainkan aktor utama yang akan menentukan arah perjalanan bangsa. Pilihan untuk bersikap kritis, terlibat aktif dalam ruang publik, dan berani menyuarakan kebenaran menjadi kunci bagi masa depan demokrasi Indonesia. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga agar hukum dan demokrasi tidak diselewengkan dari tujuan aslinya. Maka masa depan Indonesia, khususnya tahun 2045, sangat bergantung pada pilihan kita hari ini. Apakah kita memilih diam dan membiarkan penyimpangan terus terjadi, ataukah kita akan memilih bersuara dan mengambil bagian dalam upaya perbaikan sistem, hukum, dan politik? Film ini mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak akan runtuh dalam satu malam, tetapi akan perlahan hancur ketika ketidakadilan dibiarkan tanpa perlawanan. Oleh karena itu, menjaga demokrasi bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa. Selanjutnya, ada pun saran dan harapan saya sebagai generasi penerus dan calon aktor dalam masa depan bangsa. Saya memandang bahwa reformasi penegakan hukum pemilu harus menjadi prioritas utama. Kemudian pendidikan, politik, dan kesadaran konstitusional masyarakat juga harus diperkuat. Mahasiswa maupun masyarakat sipil perlu terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara aktif. Harapan saya, Indonesia ke depan tidak hanya merayakan demokrasi secara prosedural, tetapi benar-benar mewujudkan keadilan substantif sebagaimana cita-cita konstitusi. Selanjutnya, bagaimana pandangan saya sebagai mahasiswa calon sarjana hukum terhadap bencana alam di Aceh dan Sumatera? Bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera tidak dapat dilihat semata-mata sebagai fenomena alamiah. Secara hukum dan ekologis, banyak sekali bencana yang merupakan hasil dari kelalaian dan keserakahan manusia.
kerusakan lingkungan akibat pembalapan liar, alih fungsi hutan, pertambangan tanpa pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan memperparah dampak bencana alam. Kemudian bagaimana pandangan mahasiswa calon sarjana hukum terhadap bencana alam di Aceh dan Sumatera? Teman-teman, kita ketahui bahwa akhir-akhir ini ada bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Namun hal tersebut tidak dapat dilihat semata-mata sebagai fenomena alamiah. Secara hukum dan ekologis, banyak sekali bencana yang merupakan hasil dari kelalaian dan keserakahan manusia. Kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar, alih fungsi hutan, pertambangan tanpa pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan yang memperparah dampak bencana alam. Dalam perspektif hukum lingkungan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup. Hal ini tentunya diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketika negara gagal mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan, maka bencana tidak lagi murni disebut kehendak alam, melainkan sebagai bencana ekologis akibat ulah manusia. Sebagai mahasiswa hukum, saya memandang bahwa bencana di Indonesia adalah bentuk kejahatan struktural, yang mana kebijakan yang diabaikan terhadap lingkungan berdampak langsung pada keselamatan rakyat. Kepentingan ekonomi dilihat lebih diutamakan daripada keberlanjutan lingkungan, maka masyarakatlah yang menanggung risiko terbesar. Oleh karena itu, sebagai penutup, bencana alam harus dilihat tidak hanya sebagai tragedi alam, tetapi juga sebagai kegagalan tata kelola hukum dan politik. Penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan modal dan hukum harus berpihak pada keselamatan manusia, serta keberlangsungan lingkungan. Sebagai calon sarjana hukum, saya merasa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus mengawali keadilan yang baik dalam demokrasi maupun dalam perlindungan lingkungan hukum. Saya merasa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus mengawal keadilan, baik dalam demokrasi maupun dalam perlindungan lingkungan hidup. Film Dirty Vote 2 memberikan gambaran kritis mengenai kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia yang masih menghadapi berbagai penyimpanan struktural, praktik penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum pemilu, serta dominasi kepentingan elit menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih cenderung bersifat prosedural, belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum dan demokrasi, tetapi juga berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan politik di masa depan. Selain itu, bencana alam di Aceh dan Sumatera menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola lingkungan dan lemahnya penegakan hukum juga turut memperparah dampak bencana. Sehingga banyak peristiwa tidak lagi murni bersifat alamiah, melainkan merupakan akibat dari ulah manusia dan kebijakan yang abai terhadap lingkungan. Kawan-kawan, maka berakhirlah sudah pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya di bidang demokrasi dan juga lingkungan hidup. Kita perlu menyadari bahwa tanggung jawab juga bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga masyarakat dalam mengatasi hal tersebut. Saya mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.